Alhamdulillah, salatu wassalamu ala segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, salatu wassalam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasan kita ini paling mudah insyaallah. Nggih. Ini bahasan yang kalau kemarin kita sudah selesai kan tentang huruf H ditulis ta kan? Iya. Nanti rinciannya setelah ini. Kayaknya masih ada yang bingung. Ada yang bingung ya? Apa yang bingung? Juga. Nggak tahu, tapi kemarin katanya Ustazah Murni mau tanya sesuatu. Oh nggih, bingung tapi menanyakan apa juga bingung ya. Jadi bingungnya kuadrat ya. Nggih, hak taknis. Ini Ustazah Murni sudah masuk. Oke. Secara umum udah simpel sih Mas materinya. Udah habis ya materinya, Ustaz? Enggak, bukan habis. Yang bab ini sudah. Ya, hak taknis itu. Oke, kemarin terakhir kan hak taknis kan kita bahas kan. Sebentar, judulnya terakhir itu ini kan. Jadi ada yang sepakat dibaca ifrad, ada yang khilaf apakah dia ifrad atau jamak. Nah, kemudian huruf H ditulis ta ini ya rinciannya bisa dilihat di sini. Rahmah ditulis dengan ta, nikmah dengan ta ya. Ada 7 dan 11. Kalau sunnah ada 5 tempat. Artinya selain ini berarti normal gitu ya. Jadi tidak semua kata-kata imro'ah ditulis tak maftuhah semua ya. Tapi juga selain ini maka normal gitu. Jadi hanya kata-kata yang ada pada halaman ini saja yang dirubah apa? Ya, yang menjadi menyelisihi kaidah. Menyelisihi kaidah. Oke, istilahnya begitu ya. Ini ada namanya ini. Oke. Ya, Ustaz, jadi ini pakai kitabnya apa ya, Ustadz ya? Yang sudah dikirim kemarin. Yang mana satu? Banyak di sana di sini. Ustazah Murni mengirimkan Khilyatul Tilawah. Oh, Khilyatul Tilawah itu ya. Yeah. Tapi kayak di halaman berapanya kan ini nggak tahu nih Ustadz nih. Halaman 369. Akhir. 369. Boleh di-share nanti di grup Ustazah? Boleh. Udah di-share. Halamannya maksudnya. Halamannya. Nyari bingung. Ini contohnya. Kalau imro'at halaman 366. 36? Ini memang kalau di buku kan satu kata satu halaman. Yang penting Ustazah tahu caranya ya, tahu cara untuk membacanya gitu. Iya. Bacanya mungkin tahu, coba nyarinya ya Allah. Nyari. Ya nanti Ustazah Murni insyaallah. Oke, nanti kalau saya mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. Kan kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Tanya tadi. Call friend. Oke, calling friend. Oke, silakan Ustaz. Oke, yang penting tahu caranya ya. Jadi ini yang khilaf. Kalau tadi sebelumnya sepakat ditulis ifrad. Nah, ini ada yang mengatakan menulisnya ifrad, ada yang jamak. Maksudnya goya batil juba itu kan jadinya tambah alif lagi kan di ba. Itu bisa jamak. Kemudian ayatun itu kan jamak kan, bisa ayatun gitu kan. Itu bisa mufrad. Nah, ini khilaf. Ya. Khilaf. Oke. Terus kalimat itu kan mufrad. Kalau jamaknya kalimatun gitu kan. Oke. Jadi ini yang khilaf. Ya, yang khilaf. Kemudian kata-kata khusus. Kata-kata khusus ini dia kalau sebelumnya kan kata rohmah, kemudian jannah itu kan. Nah, ini zat, ya mardot itu kata-kata hayhat dan seterusnya. Ya abati itu kan ya abah itu kan kata khusus. Ya allata wal uzza allata itu juga kata khusus, ya. Hayhat kata-kata khusus. Nah, berikutnya rosem sin ditulis sod untuk menampung 2 qiraat. Ya, rosem nun ditulis alif untuk penegasan.
Ya, kalau sin dengan shad kan sudah clear ya. Adapun nun ditulis alif di kata-kata wala yakunan. Ya, kita tahu bahwasannya isim itu tidak pernah fiil itu tidak pernah menerima tanwin. Ya, tanwin itu cirinya isim. Tapi ini ada kasuistik di dalam Al-Qur'an, ya, dia fiil tapi ada tanwinnya. Nah, tanwin ini aslinya nun. Nun ini ditulis alif. Lanas fa'an juga begitu. Aslinya nun. Ya, nunnya ditulis tanwin. Tanwinnya berbentuk alif. Hanya 2 ini kasus di Quran. Oh. Oke. Dan kata yang sering berulang idzan. Idzan itu juga aslinya idzan pakai nun. Tapi ini ditulis tanwin dan tunnya ditulis alif. Ini tadi ifrat atau apa? Jama, Ustaz? Tadi? Sudah Kalau yang ifrat jama udah selesai. Oh, ini jadi ini udah beda lagi ya. Ini kasus hak ditulis tak yang tadi khilaf ifrat atau jama. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke shad ditulis sin ditulis shad, kemudian nun ditulis alif. Jadi di sini tidak ada khilaf antara ifrat dan jama ya, Ustaz? Udah sepakat ini. Hanya yang tadi aja. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan Rasul Usmani 3. Ini hiburan supaya fresh. Ada yang bisa baca ini surat apa? Kemarin Ar-Rahman yang ini apa nih, Ustaz? Lain lagi lah ya nanti. Nah, berikutnya ada al-qat'u wal waslu. Ya. Apa itu? Antara memotong dan menyambung. Ya. Terkadang disebut dengan al-maqtu' wal mausul. Itu beda-beda istilah di beberapa kitab. Ya. Sampai sini clear? Ada yang tertulis terputus, ada yang tertulis tersambung. Al-qat'u berarti terputus, al-wasl berarti tersambung. Maksudnya apa? Contoh ya. Ini kan ada 21 masalah nih. An dengan la. Ya, an la itu sepakat dipisah di 10 tempat. An la. Ya. Sisanya Allah langsung tanpa nun, langsung Allah, langsung lamnya bertasdid. Ya, secara tulisan ya. Secara bacaan Allah semuanya sama, tapi secara tulisan ada yang menulis an la dipisah, ada yang Allah langsung. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Ya. Yang dibahas di sini adalah yang sedikit. Berarti yang sedikit adalah yang dipisah, sisanya disambung. Salah satunya itu bukan Ustaz yang asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu. Aslinya an la ilaha illallah, tapi tertulisnya begitu ya. Ini di apa namanya? Khilaf. Ya, tulisan alla ilaha illallah ya, alla ilaha illa anta ini tertulis di Al-Anbiya. Ya, sebagian disambung, sebagian dipisah. Ini yang khilaf. Ya. Saya ulang ya. Jadi Allah ini sepakat ditulis dipisah di 10 tempat. Khilaf di 1 tempat di Al-Anbiya, sisanya sepakat disambung. Sudah clear? Ya, Ustaz. Oke, lanjut. Berikutnya an dengan lam. Oke, an dengan lam. Nah, an lam ini tertulis terpisah. An lam. Ya. Lanjut, yang ketiga, an dengan lau. Tadi nomor 2 ada pertanyaan? Ini paling gampang ya, an lam sepakat apa? dipisah. Dipisah. Ada yang disambung enggak? Enggak ada. Enggak ada. Loh, kenapa enggak disambung? Ya kebijakan. Kok dibahas Ustadz? Ya, anlam itu harusnya kan bisa disambung, tapi nggak disambung. Gitu nggak maksudnya? Jadi tidak ada yang disambung ya, Ustaz? Nggak ada yang disambung. Ya, kalau ketemu disambung, lapor saya ya. Oke. Nanti baca Quran sekarang harus peduli ya dengan tulisannya ya, jangan enak aja baca ya. Kemarin baru belajar bahasa Arab aja udah disuruh ini mengerti apa namanya untuk tadabbur dengan
makna, sekarang tambah dengan tulisannya pula. Ya Allah. Makin lama bacanya gitu Mas. Resiko punya ilmu ya, jadi ulama kok. Ya ini bertahapnya Ustaz ya. Mudah-mudahan sabar ya. Oke, lanjut ya. An dengan lau. Ya. Al-lau ini apa yang terjadi? Kalau di Al-A'raf 100, Ar-Ra'd 31 sampai 14 tertulis tersambung. Ya, sedangkan di Al-Jin 16 terdapat khilaf. Selain tempat tersebut ditulis terpisah. Dah, clear? Bentar, bentar. 19. Tapi kenapa di contohnya nggak ada wawunya lagi ya Ustaz? Kenapa, Ustaz? Alan naj'al itu contohnya Ustaz. Loh, itu yang nomor 2, ini sudah al-lau, Ustaz. Oh, anlau. Oke, baik Ustaz. Makanya saran saya, hari ini kan saya nggak bisa full. Ya, maksimal mungkin 15 menit lagi ya. Tolong disebar, dikasih tahu ini sudah disebar materinya ya. Kemudian coba Ustazah analisa. Ya, Ustazah analisa ya, nanti kita bahas di pertemuan besok insya Allah. Supaya Ustazah ada pertama mencoba menelusuri, nanti kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Ya, sekarang saya contohkan. Gimana Ustazah? Ada yang mau masuk? Novi. Kelihatan tadi. Oke. Ya, apa? Sudah. Sudah nggih? Mana tadi? Anlau. Udah nggih, lanjut. Alau. Ya. Di 3 tempat tersambung khilaf di surah Al-Jin, selain itu ditulis terpisah. Dah clear nggih? Sekarang mana tadi? Nomor 4 belum ditulis. Kita tulis bareng-bareng. Sekarang an dengan apa? Ini saya kasih tahu bagaimana cara membuat slide. An dengan lan. An dan Lan. lan. Nah, nggak usah diharokatin atau apa. Nah, bagaimana kaidahnya? Rusimat bil wasl, berarti ditulis tersambung. Sepakat di 2 tempat. Rusimat. Oke. Rusimat bil wasl. Di 2 tempat. Terus yaitu al-kaf dan al-qiyamah. Al-kaf 48. Al-qiyamah surah ayat 3. Nah, selainnya diapakan? Lainnya diputus. Diputus. Maktu diputus. Ya, semacam ini. Nah, beres kan? Kayak gitu ya caranya ya. Jadi tersambung sepakat di al-kaf dan al-qiyamah. Ya, selainnya diputus. Ya, ini kalau ada waktu saya sambil coret-coret sebenarnya. Tapi ini saya ingin mengajarkan cara menganalisa dan cara membaca kitab. Berikutnya anma. Annama. Ya. Annama sepakat ditulis terpisah di Luqman 30, Al-Hajj 26. Dan ada salah satu wajah di Al-Anfal 41. Maksudnya apa tuh?
Oh, berarti di Al-Anfal 41 ada beberapa pendapat. Nggih, ada 2 wajah. Selain tersebut, diapakan? Maaf. Sambung. Ini. Masih ada ditambahnya. Selainnya, diapakan? Ditulis tersambung. Nah, udah clear? Oke, lanjut nggih. Inna dengan ma. Innama disambung. Ya, innama itu disambung. Harusnya kan dipisah. Ya, ini disambung. Sepakat tertulis dipisah di An-Nisa 69, Khilaf dan di An-Nahl 95. Selain kedua tempat tersebut sepakat disambung. Ini nggak harus dihafal, Ustaz, nggak akan keluar di ujian, tenang aja ya. Tapi dipahami ya. Nanti kalau perlu tinggal dibuka kitabnya, bisa tahu insya Allah. Nah, lanjut nih. Nah, ini kita latihan nih sambil ngetik. Nomor berapa sekarang? Nomor 7. Coba. Kalimat apa? Enggak jelas nih. Oh, ya, Arabiknya. In dengan lam. Maaf. In dan Ma atau lam dulu? Ma dulu. In dan ma. Ya. Imma. Ditulis apa? Rusimat maktu'atan. Ditulis terputus. Di ar-ra'at saja. Oh. Ar-ra'at ayat 40 saja. Terus sisanya Sambung. Sambung. Udah beres. Nomor 8. Apa Sata? In dan lam. In dan lam. In dan lam. Siapa kan? Bil wasli. Disambung. Tersambung. Ada hikmah satu. Di Hud 41. Terus sisanya? Sisanya Terputus. Nah, udah bisa berarti ya? Sembilan. In la. Dengan la. In dan sebentar. Antara in dan la. Terus ditulis sambung. Rusimat bil wasli. sambung. Sambung. Ini di halaman berikutnya. Udah, berarti sambung inla. Nggih. Illa jadinya illa, aslinya in la. Dah. Dan semacam itu Ustaz. Nggih. Sampai 21 kasus. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, halo. Sampai 21 kasus maksudnya itu sudah termasuk di yang 9 ini atau ada 21? Ini baru ke Nomor, 9 baru 9. sampai 21. 21, oke. Ada bacanya. Sampai 21 nih tuh. Ya. 21. Oke. Ada amma, ada ainama, ada bi sama, ada kaila,
yaumahum, dan seterusnya. Ilyasin dan seterusnya. Nanti selain itu kita bahas besok insya Allah. Yeah. Nah, Tuma berikutnya nggak adalah termasuk ya Ustaz? kenapa? Tuma itu nggak termasuk ya? Summa apa? Summa. Kata summa itu tidak termasuk. Summa dengan apa? Ya itu tadi maksudnya, kalau tadi kan apa namanya? Kalau Allah itu kan dari an dengan la. Summa ya, Yeah. Summa itu satu dari kata apa dengan apa? sendiri, ya. Kalau summa itu kata sendiri, bukan Kata sendiri, bukan iya. gabungan Saya dua. lagi Yeah. mikir. Oke, sip. Okay. Gitu nggih. Kalau amma yatasaalun itu aslinya dengan apa? An dan ma. Nggih. Afwan Ya. Ustaz, berarti kalau kita ketemu illa dalam Quran berarti dengan la Ustaz? Enggak semua, enggak Oh, semua. Oke. Enggak semua itu Baik, illa baik. pas in dan la. Ada hasil Oke. dari in dan la, ada memang aslinya illa. Illa. Oke, baik. Nggih. Jadi nanti jangan kaget loh. Ini kok bukan artinya bukan illa, tapi kok artinya jika tidak gitu kan. Kalau illa Oke. ya kayak gitu. Illa jika tidak ya Ustaz. Nggih. Illa bisa jika tidak bisa kecuali kan? Kecuali. Betul. Jadi beda cerita nanti. Kalau kita nggak tahu rosem, ini artinya kecuali. Ini aslinya itu in ketambah la gitu. Oke nggih, jenengan cari ya yang masalah-masalah kayak gitu, besok kita diskusikan. Nggih. Ketemu nggih antara, jadi ada bentukan di Quran itu ternyata dari dua kata kemudian disambung gitu. Ya. Clear nggih? Saya anggap clear. Lanjut, saya ajarkan tentang dua kira ditulis salah satunya. Jadi kenapa sod ya, sin ditulis sod karena bisa dibaca sin dan bisa dibaca sod. Ya. Nah, ini ditulis salah satunya. Ada yang ditulis dengan haduf alif, Maliki Yaumiddin, bisa dibaca apa? Maliki Yaumiddin. Itu untuk menampung dua. Ya. Yukhadiun bisa daun, bisa menampung dua-duanya, ya. Fa'azallahuma dengan fa'azalahuma bisa menampung dua-duanya, ya. Raufun, ya. Ini bisa double waw ataupun waw satu. Dan seterusnya ya. Jadi nanti ada kata-kata yang menampung dua qiraat. Sampai Ustaz Alfan boleh balik ke 789 tadi Ustaz. 89 siap. Nggih. Apa yang ditanyakan? Sudah? Hanya ingin melihat ininya, pemutusannya, hurufnya. Caranya, nggih. Masih. Nggih, Sudah. Ya. Sudah nggih, cukup nggih. Qiraatan ya, nanti tolong dianalisa. Besok insya Allah kita bahas. Cukup sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, ya sudah kita cukupkan dulu. Ya, jadi tadi di mukadimah bahwa tadi rencana kami itu pulang ngawal santri, ya. Jadwal pulangnya santri saya itu hari ini. Saya kira jam segini sudah bisa di mana? Bisa di rest area atau di tempat tertentu. Ternyata jam segini baru mau berangkat, sehingga untuk hari ini saya belum bisa menyesuaikan waktunya. Oke, jadi PR-nya tolong Ustazah Murni diingatkan kembali bahasan kita halaman berapa sampai halaman berapa. Cara mengerjakannya tadi seperti itu. Kemudian besok kita bahas insya Allah. Jadi hari ini sampai 9.30. Dari sini ada pertanyaan, boleh silakan. Ustazah Murni pengen nanya sesuatu? Nggak jadi Ustaz, nanti sakit hati.
Disimpan ya, disimpan. Gara-gara puisi yang kemarin ya. Enggak sih, Ustaz sudah baca-baca juga udah ketemu. Udah ketemu ya? Jadi mana? Oke, baik. Oke. Kalau yang pengen tahu Semuanya. Ustazah Murni pengen nanya apa, misalnya Ustazah Fahri pengen tahu, langsung kontak Ustazah Murni ya, dan beliau udah ketemu jawabannya. Justru pengen tahu pertanyaannya apa sih gitu dari Iya. yang muncul-muncul. Oke. Ustaz langsung ya balik Bogor berarti ya Ustaz? Oke, ini balik Bogor. Ya Manila. Oke, jazakillah khair. Cukup Ustazah nggih? Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok di Bogor insyaallah nggih. Rekamannya Ustaz ya? Walaupun Nggih, sedikit rekamannya. perlu. Siap. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Kita tutup. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.